Semangat pagi Sobat Saham Indonesia, jumpa lagi dengan Stock for Indonesia Channel dengan berita saham terbaru. Ikuti terus kami ya biar selalu update informasi tentang saham. Oke, berita pertama nih yaitu dari Wall Street ya. Wall Street bikin investor happy menjelang libur Thanksgiving. Jadi ini dia kemarin sempat merah ya, tapi tadi malam penutupan itu hijau. Nah, rinciannya nih Dow Jones itu naiknya 1,16%, kemudian S&P naik 1,35% dan Nasdaq naiknya 1,44%. Nah, bagaimana dengan penutupan IHSG kemarin nih? IHSG ditutup turun nih, dipimpin saham sektor teknologi, ini pasti bangsanya Goto gitu ya. Namun walaupun merah, perlu kita cermati nih yaitu saham-saham yang sedang dikoleksi asing pada hari kemarin ya. Net buy-nya itu ada 433 miliar walaupun IHSG terkoreksi. Nah, ini dia daftar saham yang dikoleksi oleh asing kemarin ya. Yang pertama ada BBCA, kemudian ada Pegas, ITMG, BMRI, BBRI, kemudian BBNI, ada Sini. Nah, ini Sini nih tumben ya masuk ke daftar nih. Kemudian MDKA dan Avia dan juga UNTR yang terakhir. Kalau energi dan perbankan tuh biasa ya, tapi kalau model kayak Sini, kemudian Avia itu jarang banget masuk ke daftar 10 besar net buy atau net sell. Nah, bagaimana dengan bursa Asia pada pagi hari ini udah dibuka ya? Mayoritasnya ternyata menguat nih di pagi hari ini, termasuk IHSG. IHSG hari ini dibuka menguat. Nah, kita beralih ke komoditi ya. Pertama adalah batu bara. Ini juga kabarnya banyak yang bagus nih dari komoditi. Jadi batu bara ini terbangnya itu 12%. Karena apa? Karena Eropa menghadapi dua ancaman baru ya, yaitu musim dingin ya kan, selain juga itu perang Ukraina gitu. Nah, emas juga naik ya karena dolar melemah, hentikan penurunan 5 hari beruntun ya. Di perdagangan kemarin hari Selasa ditutup naik. Nah, CPO juga sama nih nasibnya, menguat ya. Harga CPO ini kembali menguat di bursa Malaysia kemarin tanggal 22. Bagaimana nih dengan minyak? Minyak juga sama, harga minyak naik 1% nih pada Selasa kemarin. Wow, menggembirakan ya, semua komoditi empat-empatnya ini pada naik semua. Ngomongin soal komoditi nih, pertama ya tentang emiten, kita ngomongin FAPA nih. FAPA adalah FAPAGRI. Ini adalah sawit ya. Dia laba bersihnya tuh melambung 284% di kuartal 3 tahun ini. Jadi labanya saat ini adalah 546,05 miliar. Laba bersih nanjak memang dari penjualannya sendiri adalah dia menanjak 57%. Walaupun beban pokok penjualannya naik, namun tetap bisa membukukan laba kotor itu naik 121% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Nah, FAPA ini memang jarang kita dengar ya, bahkan mungkin jarang kita investasikan, jarang kita tradingkan ya. Yang belum tahu, PT FAPAGRI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak sawit berkelanjutan di seluruh Indonesia. Nah, ini PT FAPA ini beroperasi udah lama ya, sejak tahun 94, itu artinya udah 28 tahun. Dengan total perkebunan ya, total luas perkebunan itu 110.000 hektar. Wow, keren, ini luas banget ya. Dan ini lokasinya di Riau, Sumatera. Tapi ada juga di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Nah, kalau lihat chartnya nih dari pertama kali IPO di awal tahun 2021, ini sahamnya dia lah uptrend terus ya, dia naik terus hingga kini ya, nggak turun-turun nih, koreksi tapi sangat sedikit, kemudian dia naik lagi. Ini keren nih sampai kita terlewatkan. Dan secara fundamental untuk saham ini ROE-nya itu 20,55% ini bagus ya. Kalau di atas 15% tuh biasanya tergolong bagus, profitable. Namun secara valuasinya lumayan nih, cukup mahal ya. PBV-nya 4,40, sementara untuk PER itu 21 kali. Jadi kalau misalnya mau investasi, kita tunggu dulu aja nih turun ya. Turun koreksi ya lumayan, mungkin nanti kita bisa ambil dicicil-cicil untuk yang investasi. Untuk yang trading silakan dikondisikan aja secara teknikal, namun saat ini kurang liquid ya. Jadi kalau untuk trading kayaknya kurang cocok ya. Kecuali yang swing long ya, jadi swing yang mungkin agak bisa ngehold berapa minggu atau berapa bulan gitu, mungkin cocok. Kalau untuk scalping kurang cocok sepertinya.
Oke, kita lanjut masih sama dengan emiten sawit, yaitu ada SSMS atau Sumber Mas Sarana, di mana dinilai makin seksi ya. Putra Borneo memborong 36,40 juta lembar saham SSMS. Wow, ini duitnya berapa ya? Nah, dengan adanya transaksi borong ini, sekarang Putra Borneo itu mempunyai 686,23 juta lembar saham atau setara dengan 7,20% kepemilikan. Bertambahnya 0,38% dari sebelumnya. Nah, transaksi untuk borong terakhir itu kan mungkin kisaran aja ya 1.490 misalnya per lembar saham, maka itu nilainya 54 miliar lebih. Nah, gede kan? Dari sawit kita ke komoditi batu bara ya, sekitar pertambangan nih. Ada ABMM, berkah batu bara pengadaan alat berat ABMM naik 25%. ABMM ini mirip dengan UNTR ya, dia ada alat berat, ada investasi di pertambangan batu bara, seperti itu. Jadi terekap mulai dari Januari hingga bulan November ini itu penjualan alat berat itu mencapai 900 unit. Padahal nilainya gede mahal ya untuk alat berat, tapi bisa sampai 900 unit. Jumlah ini naik 25% dari periode yang sama di tahun lalu. Oke, tampaknya nih bau-bau di kuartal 4 jadi makin nanjek ya kinerjanya ya. Kita doakan aja. Nah, ini dia temennya nih, ada UNTR atau United Tractor yang nggak mau kalah dengan ABMM. Dia mencetak penjualan alat berat ini malah berlipat-lipat 5 kali lipat lebih ya, 5.087 unit nih, naiknya 96,4% dibandingkan tahun lalu ya periode yang sama. Yang belum tahu, UNTR ini adalah anak dari Asia Astra Internasional. Jadi UNTR ini untuk bulan Oktober saja itu berhasil menjual 593 unit Komatsu. Memang untuk pertambangan ini banyak mendominasi ya, memberikan kontribusi yang positif kepada penjualan alat berat ya, beberapa emiten. Oke, dari alat berat kita ke sektor telekomunikasi ya, nanti dilanjut dengan tower. Nah, pertama nih kita bahas JAS ya. Nih JAS ini melanjutkan akuisisi 10% saham perusahaan call center asal Singapura. Jadi sebelum ini ya, sekitar pada Juni lalu itu JAS telah merampungkan pengambil alihan 45,45% saham perusahaan call center asal Singapura tersebut. Saat itu tuh nilainya 14 miliar ya, menggunakan dana internal perusahaan. Saat ini Direktur Utama JAS Yentoro mengatakan rencana akuisisi 10% saham tersebut akan dilakukan sebelum akhir tahun ini. Oke, sekarang kita ke tower nih, ada Sen ya. Sen Pratama Telekomunikasi menuntaskan akuisisi 289 menara senilai 631,57 miliar rupiah. Nah, ratusan menara itu diangkut dari PT Lasmana Swasti, Pasida, dan Teknindo Global Fortas. Berikutnya masih dari pertoweran, ada TUWR ya, OCBC suntik modal entitas usaha sarana menara senilai 50 juta US dollar ya. Nah, ini semakin banyak persaingan ya di antara 3 tower besar, ada TBIG, TUWR, ada MTEL, ditambah lagi tadi Sen ya, udah mulai menggeliat nih bisnisnya. Dan kabar bagus nih datang dari tower bersama atau TBIG yang meraup cuan 1,22 triliun. Nah, kira-kira penyebabnya apa nih? TBIG laba bersihnya naik memang karena pendapatannya juga naik nih. Pendapatannya itu mencapai 4,9 triliun. Ini naik ya 7,89% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, ini dari tower kita ke voucher telepon ya, ada UVCR ya, voucher pulsa, di mana Trimega Sumber Mas menjual 15 juta saham UVCR rupiah 100 rupiah per lembar. Nah, karena aksi penjualan ini, makanya untuk pemilikan Trimega sekarang di UVCR itu susut 0,75% dibandingkan sebelumnya ya. Sekarang tinggal 934 juta lembar saham, masih banyak. Dan Trimega masih memegang saham terbanyak di 47,45%. Berikutnya kita ke teknologi, ada Wi-Fi. Laba Wi-Fi melejit 50% di kuartal 3 tahun ini, tembus 12,63 miliar rupiah. Selamat untuk Wi-Fi ya. Dan masih di teknologi ini ada teh ya, Indo Sterling Technomedia. Sahamnya dilego oleh pengendali ya, 20 juta lembar saham ya, senilai 80 miliar lebih. Jadi kemarin dijualnya itu di harga 3.640 rupiah per lembar saham, jadi 364.000 ya per lot. Aksi ini dilakukan 2 hari lalu, tepat di tanggal 21 November 2022. Nah, walaupun begitu susutnya cuma dikit ya, susut 2,42% saja. Jadi sekarang kepemilikan sahamnya itu masih banyak, 70% lebih dari total saham di setor.
Selanjutnya masih dari teknologi ada Innov nih ya, petinggi InnoCycle Teknologi asal Korea Selatan menyerok lagi saham Innov di harga 141 sampai 150 rupiah per lembar saham. Dan banyak sekali nih jumlah lembar saham yang diserok, yaitu 1,3 juta lembar saham. Jadi kepemilikan sahamnya saat ini itu setelah serok 1,87%. Oke, berikutnya kita ke dunia pertelevisian ya. Yang pertama ada dari MNC Vision Network atau IPTV yang melakukan private placement nih, bakal terbitkan 4,21 miliar lembar saham. Nah, IPTV ini seperti kita ketahui dia adalah anak perusahaan dari BMTR ya, uni emitennya Pak LKH, dan sudah melakukan RUPS ya untuk tujuan menyetujuinya private placement. Private placement itu menerbitkan saham baru tanpa memesan hak efek terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita ke SCMA nih. SCMA ya, yang sekarang lagi rame banget yaitu Piala Dunia di Qatar. Nah, karena fan Piala Dunia ini kurang puas nih, saham SCMA babak belur habis naik, kemudian babak belur nih. Nah, kita cari tahu kenapa nih babak belur. Apa kecewa karena hasil pertandingan atau kecewa karena yang lain? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata fan dari Piala Dunia ini kecewa karena video.com, aplikasi milik anak usaha SCMA yakni PT Video.com, banyak menerima keluhan mengenai sulitnya penonton mengakses meskipun sudah berlangganan alias sudah membayar. Oke deh, semoga Video.com bisa memperbaiki ya kualitas dari layanannya. Oke, nah ada SMA, ada juga MTEK yang diuntungkan ya dengan Piala Dunia. Ada juga nih saham consumer good yaitu ICBP, dan saya yakin emiten-emiten lain consumer good juga ikut nih terdongkrak ya, yaitu ada Mayora, kemudian ada rokok juga ya kan. Kenapa ya? Karena kalau nonton bola baik itu nobar mau nonton sendiri juga pasti butuh cemilan ya kan, butuh merokok, butuh ngopi juga gitu ya, tidak hanya ICBP tentunya. Oke, kita tinggalkan Piala Dunia ya. Nah, kita ke perbankan. Pertama ada BMRI nih, Bank Mandiri. Direktur BMRI Timothy Utama tambah kepemilikan saham merogoh kocek hampir 1 miliar rupiah. Jadi belinya itu 100.000 lembar saham ya. Jadi kalau misalnya dinilaikan itu 997,5 juta rupiah. Dan itu juga dilakukan oleh direktur yang lain yaitu Pak Alexandra Askandar, yaitu juga menambah porsi kepemilikan sahamnya nih. Wah, seneng banget di BMRI semakin dipercaya bahkan oleh para manajemen sendiri ya, komisaris, direktur dan sebagainya. Selanjutnya ada dari Bank Bumi Arta atau BNBA yang akan naik isu nih 1.345 rupiah per lembar. Nah, ikuti jadwalnya. Ya, oke, untuk jumlah lembar sahamnya itu ada 616 juta lembar saham ya. Pada harga pelaksanaan 1.345 per lembar. Jadi itu nilainya setara 18,18% dari jumlah saham total. Total dananya akan diraih nanti jumbo ya 828 miliar rupiah. Wow, mungkin ini untuk mengejar itu ya apa namanya modal inti 3 triliun. Ya, ini nanti kumdetnya itu tanggal 1 Desember. Jadi yang pegang 9 saham lama dengan nama tercatat akan mendapatkan 2 saham HMETD. Jadi 9 banding 2 nih rasionya, 9 saham lama, 2 saham baru. Oke, bagi yang punya sahamnya boleh ikut saham raiknya tebus, atau nanti kalau dapat saham raiknya dijual aja di pasar tunai di perdagangan pertama ya, sesi pertama. Next kita tinggalkan perbankan ya, kita ke rumah sakit nih. Kritis keuangan pengelola RS Mayapada atau SRAJ tekor 36,41 miliar di kuartal 3. Jadi rugi nih di kuartal 3 ini ya. Jadi memang pendapatannya ini turun ya. Sekarang cuma 1,4 triliun. Padahal di periode yang sama di tahun lalu itu masih ada pendapatan 1,54 triliun. Bedanya 100 miliaran lebih. Berikutnya kita ke properti, ada emitennya Bakri yaitu LT Bakri Land yang ruginya menipis. Kuartal 3 ini masih tekor 2,81 miliar. Jadi ruginya tuh turun, tapi hitungannya masih rugi. Sebenarnya ruginya tuh sudah turun banyak sekali ya, hampir 100%. Dia turun 97%. Di periode yang sama tahun lalu tuh dia masih rugi 126 miliar. Kalau sekarang tinggal 2 miliar sekian tuh berarti kemajuan kinerja yang lumayan ya. Oke, semoga aja di kuartal 4 ini nanti bisa menjadi laba ya, membalikkan dari rugi menjadi laba. Berikutnya kita ke emiten Sandiaga Uno lagi. Tadi ada TBIG, kemudian sekarang ada NRCA ya, ini konstruksi. Ini melambungnya malah jauh banget nih tinggi, yaitu melambung 311% sekarang nih laba bersihnya. Di kuartal 3 ini tahun ini menyentuh 66 miliar nih labanya.
Jadi di periode yang sama di tahun lalu itu dia labanya cuma 16,172 miliar aja, tapi sekarang udah puluhan miliar ya, udah 66 miliar lebih. Jadi memang pendapatannya dia naik ya 72,7% dibandingkan tahun lalu. Ini ada kontribusi dari jasa konstruksi yang naiknya hampir 100%, 99,9%. Berbaik juga datang nih, tapi kali ini dari emiten supermarket yaitu Catur Sentosa atau CSAP Mitra 10 ya. Nah ini melesat nih 22,3% CSAP di kuartal 3 ini, jadi laba bersihnya menjadi 167 miliar. Jadi CSAP ini memang pendapatannya dia naik 9,9% ya dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Jadi wajar nih ya kalau laba bersihnya dia naik. Oke, berikutnya kita ke SM ini juga kabar bagus juga. SM ini otomotif ya, Selamat Sampurna, dia mengantongi dividen nih dari 3 anak usaha sebesar 27,4 miliar, lumayan ya hanya dari dividen aja loh. Dividen tersebut tuh diperoleh dari anak usaha PT Panata Jaya Mandiri, kemudian ada PT Prapat Tunggal Cipta, dan ada juga dari PT Hydraxel Perkasa. Nah buat sobat saham Indonesia yang pengen dapat dividen juga, bisa nih simak jadwal pembagian dividen ya di grup forum trader dan investor, tapi ini grupnya private ya, jadi khusus member SFI aja nih bisa masuk ya. Kalau mau daftar nanti bisa lihat di menu deskripsi ya, ada nomor kami. Nah contohnya ini berikut ada daftar perusahaan yang akan membagikan dividen, yaitu pertama ada PGLI dengan nilai Rp10 per lembar ya, ini cum date-nya tanggal 29. Kemudian ada Toto juga, cum date-nya sama di tanggal 29 dan nilainya pun sama ya, Rp10 per lembar saham. Selain itu ada juga Unilever, itu Rp69 per lembar ya, ini sama, cum date-nya tanggal 29 November juga. Nah selain itu ada aksi korporasi lain, yaitu daftar perusahaan yang akan melakukan RUPS. Yang pertama ada ASRI, ada MBSS, kemudian ada yang melakukan tender offer juga, yaitu CA ya, Cahaya Putra Asa Keramik, dan ini dia ada tambahan juga daftar perusahaan yang melakukan RUPS, ada UVCR dan MAMI. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.